Akak sehat? Alhamdulillah selalu baik dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala karena doa kakak teteh juga semua. Iyalah, pengaruh Pan ya. Mm. Dan saya punya berita baik dan berita kurang baik ini. Iya. Pertama berita baiknya ya Indonesia menang gitu ya, masuk final Piala AFF. Berita kurang baiknya mungkin ini adalah siaran terakhir Di tahun 2021. Ya enggak. Iya. Siapa emang mau kemana kak? Kita ini doa kita selalu panjang umur, diberkahi rizkinya, diberkahi istrinya. Ya di acara Cumi, makanya. Ya, amin. Makanya ini nggak tahu kenapa baju kita seragaman. Iya, serius. Ini kita nggak janjian, serius saya nggak janjian. Saya tadi ada acara ke teman-teman yang kemarin menang qosidah di Krakatau juara pertama. Anissa. Ya, gitu. Kemudian saya nengok ke sana dan saya karena memang saya Golkar, saya sengaja pakai baju ini. Iya. Dan ternyata Kang Dap juga pakai baju ini. Nah, memang kita ini satu frekuensi. Nggak Andai tahu. dia seorang wanita, mungkin gitu ya. Tuh kira baik. Saat Anda saya jadi seorang wanita, saya tidak mau sama sekali sama Kak Dewan. Tapi andai kan itu andai. Iya andai. Untungnya if I were kalau dalam bahasa Inggris if I were a woman. the woman. Tapi yang tipe 1. yang lebih anehnya, bukan aneh sih, yang lebih luar biasanya lagi, Kang Utup juga bajunya sama. Dan apakah kita perlu ke kru-kru yang lain memakai baju yang sama? Iya, nggak tahu kenapa ya, kok samaan gitu. Apakah mungkin ini kode Dan dari... saya ngasih baju itu kan biru dan kuning ya. Iya. Ke Kang Dop itu kalau nggak salah Putih ya. juga. Putih juga. Tapi kenapa harus malam ini kuning gitu? Nggak tahu, saya pengen warna kuning aja lah gitu. Uh-uh. Supaya mencerang pertama, terus yang keduanya juga mungkin ini adalah kode-kode dari alam. Iya. Bahwa Kak Dewan ini harus memperpanjang gitu. Oh gitu. Iyalah. Iya karena memang ada beberapa kendala di tahun depan sehingga Aing marah. perlu diumumkan juga mulai tahun depan saya off dulu di Krakatau sebagai penyiar magang. Karena memang mungkin Jadi nggak diperpanjang gitu. ya setelah dievaluasi ternyata saya kurang bagus untuk jadi penyiar. Oh, saya gitu. saya harusnya jadi pemain sinetron kak. Bukan sinetron, tapi pemain sinetron FTV Saya itu. mau gantiin Aris di Layangan Putus. Gak tahu kenapa ini status Kak Dewan ini luar biasa ya. Ini sinetron, cuplikan sinetron jadi status WA. Wah, ya Enggak, Allah. karena lucu gitu. Kadang-kadang apa Itu ya? sinetron apa itu? Layangan putus, ya? layangan pegat. Oke. Mungkin kakak teteh juga di rumah, apalagi emak-emak komplek Menggandrungi mungkin ya. menggandrungi. Kalau dulu kan ada ikatan cinta ya. Ya. Sekarang Sampai juga masih sekarang. ongoing. Tapi layangan putus ini gregetnya minta ampun gitu. Jadi ada seorang pasangan suami istri, istrinya lagi hamil. Kok gue jadi ngomongin sinetron ya, oke lah. Kemudian si suaminya ini selingkuh dengan seseorang yang lebih cantik. yang lebih cantik dari istrinya katanya. Tapi kalau menurut saya cantik itu relatif. Relatif. Cantik itu relatif karena yang bikin mahal itu adalah harga bedaknya. Gitu. Denge. Iya. Padahal pula mah hatinya. Harga gitu. bedaknya yang bikin mahal. Tapi kalau misalkan ingin mempunyai kekasih halal, cukup beli satu Seperangkat, merek. ya. Enggak milik satu merek bedak ada itu yang bikin halal. Oh, ada. Ada iklannya. Coba saya mau sebutin. Jangan. Dia nggak bayar. Iyalah. Gitu. Tapi saya kira kakak teteh lebih Apal. lebih paham lah dibandingkan saya. Dan gitu. kenapa Mas Dewan ini lebih suka sekarang itu ke sinetron-sinetron? Kan itu Korea biasanya. Iya karena apa ya? Malehoy, takwari teh. Enggak. Apa karena disuruh perempuan gitu? Oh enggak, saya kalau nonton nggak ada ininya dengan perempuan. Tapi kalau saya nonton Apa pengen kekinian gitu biar apal juga cerita gosip-gosip ibu-ibu? apa ya? Karena gini kak, Senengnya ceritanya. menjadi seorang dewan itu harus paham segala kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat nonton Korea, saya nonton Korea. Ketika masyarakat nonton action, maka saya nonton action. Oke. Gitu. Kecuali ketika akan nyandung, saya mau milu gitu. Karena hiji gencan, kira-kira begitu. Gilain. Jadi lebih suka sekarang terhadap sinetron. Tapi cuma layangan pun saya tidak pernah menyukai sinetron dari dulu ya. Jadi itu ceritanya saya lagi iseng, saya lagi gabut. Ceritanya saya lagi gabut. Oh, pernah gabut juga ya? Iya, gaji buta. Nggak kerja tapi digaji itu. Oh enggak. Jadi lagi mager itu kan malas gerak ya gitu. Jadi lagi apa ya? Tiba-tiba saya di Facebook, buka Facebook, ada yang share, teman saya share sampai enak banget katanya nonton ini gitu. Kata dia gitu. Enak banget nonton ini dan akhirnya saya klik dan akhirnya sampai sekarang setiap Jumat Sabtu saya selalu nonton. Emang seminggu sekali? Seminggu sekali. Jadi seminggu 2 kali, Jumat dan Sabtu. Nanti itu diperpanjang setiap hari nantinya itu.
Ya, I don't know gitu. Intinya bahwa kalau mau nonton itu dia harus berbayar salah satu aplikasi online. Oh, jadi nggak ada di TV swasta? Nggak ada. Kirain saya mah ya tiap malam naon gitu, terus misalkan di TV radio. Karena televisi hari ini sudah banyak yang diblokir, Kak. Diblokir dalam artian harus bayar. Iya, kemudian juga banyak iklannya. Iya. Kalau ini kan dia cuma misalkan bayar sekian ribu untuk satu tahun misalkan, atau termasuk nanti tahun depan juga ada 2 TV yang menawarkan itu 10.000 1 tahun. Nah, itu sekarang 25.000 1 tahun. Waduh. Nah, makanya sebetulnya mulai kehilangan platform media ini sudah mulai berkembang. Betul ya. Ya, sehingga media-media mainstream itu menjadi litbang. Sulit berkembang. Oh, sulit berkembang. Gitu. Kirain saya pilot dan harus berkembang. Oh, enggak, gitu. Oh, sama aja. Sama aja ya? Oh iya. Jadi intinya Mas Dewan ini sedang menggandrungi sinetron Layangan Putus. Iya, gitu. Tapi saya sampai dibikin status. Ya, tapi saya tidak ingin menjadi Aris. Saya hanya ingin menjadi Aris di dunia apa ya? Dunia khayalan saja. Di dunia nyatanya saya ingin seperti siapa ya, Pangeran William gitu. Akhirnya jadi Pangeran Kodok gitu kira-kira. Pangeran Kodok. Tapi yang jelas Kakak Teteh, malam minggu ini ya kita harus dukung Mas Dewan ini supaya memperpanjang tahun depan supaya ada lagi. Tapi dukung saya untuk menikah di tahun 2022 itu yang lebih penting. Iyalah. Gitu, karena persoalannya adalah saya ini tiap malam minggu di tahun 2021 tidak pernah tahu yang namanya nganjang di malam minggu. Iya gimana sih rasanya nganjang di malam minggu? Dan saya juga mohon pengertiannya dari Krakatau untuk supaya saya mengembalikan keABG-an saya gitu. Iya, enggak menghilangkan juga sebenarnya. Mengembalikan keperjakahan saya di Krakatau. Tinggal request aja Mas Dewan, misalkan ya udah tahun depan saya pengen malam Sabtu, bisa kok. Enggak, masalahnya malam Sabtu, kadang Jumat itu saya selalu suka rapat sampai malam, Kak. Oh, iya. Itu kan, Akak tahu kan, kalau Dewan udah rapat bisa sampai jam 11 malam, paripurna kan? Kadang-kadang sampai sore gitu. Dan saya pernah rapat sampai subuh, serius. Waktu bulan puasa tahun kemarin 2021 itu, saya pernah rapat sampai subuh. Pernah cerita juga. Artinya bahwa ketika saya menentukan malam yang tidak free, resikonya resiko, tapi lama-lama talkshow di malam minggu juga free hatin gitu. Jadi ketika melihat anak muda atau milenial yang lain harus nganjang gitu kan, harus bermalam minggu dengan kekasihnya, saya harus free hatin saja. Tapi yang jelas bahwa ya semoga doakan di tahun 2023 nanti istri saya paham bahwa malam minggu saya harus di sini gitu. Amin, gitu. Amin. Makanya saya ingin menemukan. Nanti ditunclok ya. Ya makanya saya harus memberikan pengertian terhadap istri saya nanti. Istri ya, bukan istri-istri, mohon dicatat istri saya nanti. Oke. Gitu. Istri-istri bukan ya? bukan istri-istri. Saya harus talkshow lagi di Krakatau. Doakan saya lah, gitu. Emang udah ada calonnya? Udah dong. Gitu. Ada berapa? Kok ada berapa sih? Iya kan nanya, takutnya di. Emang saya terlihat manusia yang selalu gonta-ganti pasangan? Oh enggak, saya nggak bilang. Saya pernah nggak gonta-ganti, cuma nambah doang. Enggak. Aduh, lain nggak mau. Dan Aka tadi ke grup Kasida Anissa itu untuk menuntaskan janji. Iya, karena waktu itu saya berjanji yang juara 1 akan saya datangin, saya silaturahmin gitu. Oke. Itu dan ternyata grup Qasidah Anissa mendapatkan juara 1 di Krakatau Radio. Dan tadi kita babacakan lah. Babacakan. Nila. Nila. Ikan Mas, Ilwan komentar di media sosial. Kemudian saya suka peda kan. Jadi saya request dari awal saya suka peda. Peda, Bu, iya, suka. Saya suka dengan peda merah gitu. Ikan busuk tama lah, ikan mana eta? Eta lamuru. Picungan namanya. Kalau picungan saya kurang suka. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan peda, that is my favorite. Oh, pantesan dibikin status juga. Iya, terus kemudian juga ada ikan lele gitu. Terus katanya juga itu personil Anissanya masih jomblo-jomblo gitu. Mereka masih dari SMA sampai SMP, Kak. Jadi kalau misalkan saya harus deketin, saya harus poroos dulu kayaknya. Poroos. Iya, kayak jambu poroos. Jambu beneran di poroos, ya, Masya Allah. Itu nunggunya masih terlalu lama, sedangkan saya saya ingin yang sudah matang. Ya, saya ingin mempunyai istri yang sudah matang secara pemikiran, secara gagasan, dan menjadi teman diskusi saya. Oke lah, sekalian ya. Ya kan siaran terakhir saya mau habis-habisan lah nanya ke Aka. Tapi jangan terlalu eksplisit. Enggak. Jadi kan ini pertama saya pengen tanya apa tipe dari calon istri Mas Dewan ini. Pertama, saya pastikan dia bernafas.
Terus kedua, pastikan dia punya hidung gitu. Aing mah. Ya enggak, misalkan tipe-tipenya ya harus pintar masak. Kalau saya sih satu, pintar di situ. Di mana? Di dapur maksudnya. Nah, tapi perempuan itu begini, kan biasanya Kak, ada 3 kodrat. Kalau saya begini, Kak. Kita akan menikahi perempuan. Saya tidak akan memicu perempuan. Istri saya harus bisa masak, harus bisa nyuci, gitu. Harus bisa apa sih, nggak akan menuntut. Yakin. Karena begini persoalannya, Kak. Ketika kita menikahi anak seseorang yang bernama perempuan, maka kita tidak pernah menyekolahkan dia, kita tidak pernah mendidik dia, tapi kita mengambil ketika dia sudah mapan. Maka kebiasaan yang biasa-biasa dia lakukan, maka kita harus mengikuti apa yang dibiasakannya gitu. Jangan sampai kita merubahnya, kecuali ke arah-arah yang tidak baik gitu. Iya, tapi kan kalau harus menuntut untuk misalkan memasak, kita jangan sampai marah ke istri gara-gara laundry 7.000 gitu. Jadi kalau misalnya sih nggak bisa nyuci, ya nggak jadi masalah. Artinya Aka tipe orang yang menerima apa adanya. Oh iya, walaupun kadang ada apanya gitu. Yang jelas kita menikahi dia, kita sih. Kan ya. Saya udah. Ya, saya akan menikahi dia gitu loh. Karena saya tidak pernah menyekolahkan dia, membiayai dia, dan saya harus mengambil dia pada saat mapan. Dan ketika mapan itu, maka kita tidak boleh memforce dia untuk dia harus segala bisa. Yang penting dia mencintai suaminya dan keluarganya, itu adalah yang paling penting. Kagak ngomong kayaknya luar biasa. Paru, pertanyaan gitu malah lancar ya. Saya belum pertanyaan yang sesungguhnya sebenarnya. Oke lah, tapi yang jelas Mas Dewan ini tidak akan memporsir ya. Terus yang kedua, kira-kira kalau misalkan istri nanti ke depannya loba kahayang, apa yang Mas Dewan akan lakukan? Saya akan beri pemahaman gitu. Makanya kita, kalau saya akan menikahi seseorang, saya akan lihat orangnya. Saya tidak akan menikahi dia melebihi saya. Secara ekonomi, secara pendidikan, dan secara yang lainnya. Karena bagaimanapun posisi laki-laki itu di atas. Iya, jadi imam. Ketika misalkan punten ekonominya lebih dari kita, maka ketika kita minta tolong pun ya bisa jadi dia akan melawan, walaupun memang tergantung didikan kita juga. Tapi yang jelas saya tidak ingin menginginkan seperti itu. Saya ingin bagaimana posisinya, bukan ingin merendahkan si perempuan, enggak. Cuman tadi itu kadang bin mempengaruhi memang. Pantesan ya. Saya kemarin lihat status, jadilah dirimu apa adanya, bukan jadi dirimu atas nama binnya gitu. Bukan. Pemuda itu adalah inilah aku, bukan inilah bapakku. Gitu. Itu kata-kata Ali bin Abi Thalib. Tapi memang betul. Artinya kita harus berdikari, kita harus mandiri dan menunjukkan bahwa kita bisa berusaha sekuat apapun, karena hakikatnya seorang laki-laki itu memang menjadi seorang pemimpin. Betul. Iyalah. Gitu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan. Kita ini bukan lagi talk song. Saya penyiar, Anda penyiar. Kamu bukan penyiar. Mas Dewan ini narasumber. Narasumber, saya harus duduk di depan dong. Saya aneh memang. Saya satu-satunya narasumber yang selalu duduk di sini. Iyalah. Yang lain di depan sana. Ya kalau di depan sana gimana kameranya nanti? Ini kursi agak panas juga malam ini. Oke. Jadi kita buka-bukaan nih malam ini ya. Enggak gitu. Buka-bukaan. Emang pakai baju sih. Iya. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira perkiraan Mas Dewan menikah di bulan apa? Saya ingin menikah sebelum bulan Ramadan di tahun 2022. Bulan Ramadan ini sekarang Jumadil Ula, Jumadil Akhir, nanti sama. Berarti sebelum bulan Maret. Ya, sebelum bulan April. April. Oke, awal tahun ya berarti ya. Insyaallah, doakan saja. Amin. Tolong pada datang ya gitu. Ini can aya undangan. Nanti ada undangannya. Iya, cuman kan masih lama. Iya, betul. Kan melamar juga udah belum? Masukin sih lagu itu melamarmu. Jadilah pasangan hidupku. Melamarmu. Jadilah. Ini ada nih, ada judul lagu Kapan Melamarku. Dari anak-anak, badai romantik. Enggak, ini ada lagu. Itu pertanyaan Kapan dia untuk saya, tuh. bukan pertanyaan di kau untuk diriku. Ngapain ini lagu dangdut. Kapan Melamarku. Gitu. Jadi kapan? Mei. Takdir Tuhan. Kok Mei? Kalau Mei udah lewat berarti. Maybe yes. Maybe yes. Maybe no. Oh, gue ketipu ternyata malam ini. Berarti dia belum lulus jadi leboy. Karena itu hanya cita-cita saya.
Gila. Gitu. Kalau ada playgirl maka saya akan kandangin, saya pastikan itu. Jadi kapan? Kapan apanya? Iya itu tuh. Kapan melamarku? Kapan? Itu ada rahasia karena rahasia karena saya tidak suka dengan kemegahan kan. Saya suka dengan sederhana. Saya kan melamar orang tanpa harus dia ketahui saya akan lamar kapan. Oh, jadi surprise. Jadi dadakan gitu ya. Dadakan. Dan kayak tukang tahu dong. Cuman ya supaya apa ya? Karena kan kadang tahun-tahun sekarang melamar itu kan hampir sama dengan pernikahan, enggak? Teman-teman saya yang nikah itu kayak yang melamar itu kayak pernikahan. Di hotel, kemudian disiapin ini itu kan iya. Ini menghambur-hamburkan biaya menurut saya gitu. Betul. Yang jelas bukan pestanya, melainkan pernikahannya. Hari setelah pernikahan itu ujian yang sesungguhnya. Itu. Ngomong-ngomong pernikahan, kira-kira konsepnya pengen seperti apa ini? Kalau saya ingin kembali ke zaman dulu, jadi ada janur kuning, kemudian pakai bambu kayak gitu kalau saya ingin. Oh, jadi menggunakan kearifan lokal, budaya lokal. Saya jujur ingin gitu. Tapi itu untuk di rumah saya sih. Kalau di rumah perempuan saya kembalikan kepada pihak wanita. Kadang kan ini butuh komunikasi yang baik. Betul. Gitu. Dulu itu yang menikah itu memang bukan harus ya, menggunakan bambu. Kayak gitu. Terus juga kearifan lokal artinya masyarakat seminggu sebelum hajatan nggak bikin pado, itu semua dari bambu. Betul, dan itu cita-cita saya dari dulu. Oke, jadi luar biasa ya. Sudah kebayang tadi? Sudah kebayang sama saya dan cukup makannya ikan nila aja gitu. Jadi itu rentik meuli. Iya, tuh ngambil di belakang gitu. Allah, dan itu lebih hemat kan. Lain lebih hemat sama. Udah pelit. Yang namanya hajat mah tuh bakakak minimal atau daging kebo kan gitu. Yang jelas ya saya akan memberikan terbaik untuk calon istri saya nanti. Amin. Gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dari semua tipe-tipe yang sudah Mas Dewan sebutkan tadi, berapa kira-kira yang akan tereliminir? Loh, kok seolah-olah banyak ya? Enggak lah. Enggak lah. Kalau saya sih orangnya kalau saya orangnya sulit jatuh cinta terhadap orang. Oh, tapi kalau saya sudah jatuh cinta sama orang, maka saya akan mempertahankan cinta itu. Oke. Luar biasa. Ngelesnya udah kayak atas lah, high class gitu kalau ngelesnya ya. Dan nanti keinginannya langsung punya anak atau ditunda dulu? Oh, saya akan bilang kepada istri saya nanti kamu nggak boleh di KB. Iyalah. Karena iyalah. Sama maksudnya sama iya, saya. Iya, karena saya ingin punya anak 7. Serius, saya pengen punya anak 7. Serius kayak Cristiano Ronaldo kan 7 anaknya. Bedanya dia dari beberapa bibit kan gitu. Kalau saya cukup 1 bibit, semoga bisa 7 gitu. Tapi kalau misalkan istri saya nggak sanggup, misalnya saya nggak sanggup 7, saya sanggup 3 aja, ya udah berarti harus ada bibit baru. Jadi perkuat cabang. Perbanyak cabang, perkuat pusat. Tapi lihat istri saya melahirkan 2 kali itu luar biasa perjuangannya. Ya, pasti. Jadi saya juga berpikir tanya pengen 4, ya udahlah maksimal 3 gitu. Ini juga harus ada jeda. Terus sharing aja maksudnya. Maksudnya terus di KB? Belum lah, kan masih belum 40 hari sekarang. Oh, jadi mie-nya belum habis. Mie-nya masih ada. Tenang aja. Okay, sampai tanggal 2 masih ada. Oh iya. Malam. Apalagi saya 29 tahun selalu makan mie, Kak. Gila. Ya tadi juga makan mie ya. Mie-nya itu mie spesial. Tapi yang jelas ini sudah niatan ya. Yeah. Mas Dewan ini pengen melepaskan masa jomblo. Yeah. Jomblo atau masa lajang? Lajang. Karena saya tidak pernah mengenal kata jomblo dari mulai saya MTS. Oh gitu. Jadi punya pacar saya terus. Mengenalnya single. Single. Tapi bukan saya tapi punya bukan, pacar terus. Tapi bukan single mami ya. Bukan. Kalau itu mah namanya macan. Apa macan? Ya, mamah cantik. Oh, macan. Ada juga apa itu singkatannya, papa ganteng antar anak apalah gitu. Apa itu? Terus selanjutnya untuk kedepannya kira-kira apa yang Mas Dewan ini inginkan? Sikap seperti apa dari seorang istri itu? Mas Dewan kan ini orang sibuk loh. Perempuan itu adalah cerminan daripada didikan suaminya. Wow. Meskipun ya sebelumnya kan didikan orang tua. Betul.
Tapi ketika dia menjadi seorang istri, maka surganya pindah kepada suaminya. Nah, ini seorang istri itu tidak wajib untuk menyuci piring, betul, kemudian kukumbah dan lain sebagainya, masak dan sebagainya. Tapi jika ingin mendapatkan pahala dari suaminya, maka dia harus memasakkan suaminya, kan kira-kira begitu. Betul sih. Dan saya adalah orang yang memang sering kerja di lapangan, tapi bukan pemain bola atau pemain voli. Saya ini orang yang sering keluyuran untuk bersilaturahim dengan masyarakat. Jadi rumah saya juga selalu ramai, dan wanita yang menjadi pendamping saya nanti ya wajib harus paham, gitu. Jangan sampai jam 9 udah ngode gitu, atau piring tiba-tiba ngelempar dan sebagainya gitu. Ngode nah maksudnya? Ya ngode tidur, melototan dan sebagainya, dan saya nggak suka itu gitu, karena berikanlah kebebasan pasanganmu, maka niscaya kamu juga akan merasakan kebahagiaan itu. Tapi kan beri kebebasan juga, Mas Dewan. Kebebasan itu ada dalam satu aturan. Freedom itu kan kemerdekaan. Kemerdekaan ada aturannya. Betul. Dan sama halnya kemerdekaan terhadap pasanganmu. Gitu. Maka berikanlah kemerdekaan terhadap pasanganmu. Kadangkala nih gini ya. Laki-laki kalau sering dicurigai, semakin dicurigai, maka dia akan semakin berbuat seperti itu, dan itu pengalaman teman saya. Temannya. Gitu. Makanya jangan mencurigai laki-laki, karena kalau terus dicurigai, maka dia akan melakukan hal yang dicurigai oleh pasangannya. Kagok gitu. Nah, itu menurut info dari Kang Mudopar ke saya waktu curhat berdua, begitu, Kang. Kok saya sih? Baik, ngomong-ngomong curiga nih. Setelah Mas Dewan menikah, apakah Mas Dewan akan memperbolehkan istri mengakses handphone ya? Nah, ini ada 2 buah handphone. Ini pertanyaan penting nih. Gimana ya? Ini gak bisa jawab dia. Begini loh. Setiap orang punya privacy masing-masing. Iya betul. Saya belum selesai. Betul. Saya belum selesai ngomong. Setiap orang punya privacy masing-masing. Urusan HP tinggal diobrolkan saja lah gitu. Tapi saya punya pengalaman, saya punya teman yang sudah menikah, dan istrinya itu luar biasa. Jangankan HP, dompet pun dia tidak berani membukanya. Kok gitu? Karena saking adabnya, bukan ajab ya, adabnya terhadap seorang suami, dia minta duit pun gak berani. Ngambil uang sendiri dari dompetnya harus oleh suaminya. Wow, itu akhlak yang hanya dipunyai istri para nabi. Nah itu, dan suami yang cerita kepada saya punya istri aneh katanya. Loh, kok aneh? Aneh kenapa ya kayak gitu? Dia nggak pernah buka handphonenya, dia nggak pernah buka dompetnya, gitu. Jadi ketika dia minta sesuatu dia berbicara. Izin dulu. Subhanallah. Nah maka dari itu saya juga ingin bagaimana istri saya nanti juga seperti itu. Di HP ini tidak ada apa-apa. Ini bukan asrama polwan atau asrama perawat, asrama bidan, bukan, nggak ada. Itu kok nyebutinnya kayak yang udah lancar gitu. Polwan, perawat, bidan. Ya, contoh. Gitu. Contoh. Tapi kadang-kala gini, kita kan ada urusan pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan. Ada yang tidak harus diketahui dan ada yang harus diketahui. Iya sih. Gitu. Karena memang perusahaan rahasia perusahaan juga jangan sampai bocor ya. Iya gitu. Perusahaan. Apalagi ini dokumen negara. Tapi kalau saya ya ngebandingin aja ya Mas Dewan ya. Saya memperbolehkan istri mengakses HP saya. Tapi saya tidak memilih untuk tidak mengakses HP istri saya. Iya. Bener, saya nggak pernah tahu ya. Saya juga sama sih nanti. HP istri saya itu kontaknya siapa saja, fotonya apa aja, videonya apa aja, saya nggak pernah tahu. Dan itu yang selalu saya lakukan terhadap saya pernah pacaran dulu berapa kali? 2-3 kali lah. 2-3 kali. Maksudnya 32 kali. 32. Oke. Lebih sadar lebih dari saya. Saya tidak pernah mengakses pasangan saya. HP-nya. Okay. Karena saya pun tidak memberikan HP saya terhadap dia. Itu mah burung. Yang diperlakukan sama. Jadi ya, perlakukanlah orang lain seperti kau ingin diperlakukan gitu. Gak boleh egois kita. Itu bukan egois, Kak. Itu bukan egois, itu iya. Egois kayak gini loh. Kamu boleh buka HP saya. Kenapa saya nggak boleh buka HP kamu? Ya, makanya saya nggak egois kan. Saya tidak membuka HP dia dan dia tidak membuka HP saya, berarti tidak egois kan? Itu bukan tidak egois, itu mah menghargai. Tapi begini, yang jelas yang menikah dengan saya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Saya akan buktikan itu gitu. Luar biasa. Saya akan mencoba untuk bagaimana dia selalu bahagia walaupun dia menderita. Ya artinya saya akan menutupi penderitaan yang kamu lalui dengan cara saya bahagiakan gitu. Jadi saling melengkapi. Nah, gitu. Keburukan pasangan kita tutupi dengan kelebihan. Kita harus menua bersama. Asik.
maukah kau berdua bersamaku gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan Mas Dewan dilancarkan. Yang pertama disehatkan dulu. Karena ya artinya ketika kita sudah sehat bisa melakukan apapun. Keduanya ingin angan-angannya segera diberikan kelancaran. Amin. Terus juga setia. Iya. Setelah menikah. Iya, emang sekarang setia. Iya kalau tadi lo ngomongnya. Setia setelah menikah. Iya.